baru di sekolah asal atau malah belum mulai ya bisa nanti kita lihat ya. Nah, usahakan Bapak Ibu kalau sudah ya itu dokumentasinya disertikan ya. Jadi dokumen-dokumen kaitannya dengan daftar hadir, kemudian jurnal, terus foto-foto ya itu dikumpulkan ya, karena nanti waktu N2 ya, ST2 nanti kan ada gelar karya, jadi dipajang fotonya. Jadi jangan sampai hilang ya, fotonya anu Pak, nggak bisa dicetak. Fotonya masih di laptop. Fotonya kobong. Fotonya masih di anak. Iya, masih di anak. Kalau foto kobong itu dulu ya zaman masih pakai klis ya. Ada dulu kan. Klis ya. Klis itu ya. Kabok ya. Iya, kalau pas bukanya nggak hati-hati kan bisa terbakar, ya, hilang. Kenangan. Sekarang kan enggak. Nah, sekarang ya. Merek. Sekarang zamannya Merek kameranya Fuji MD5. MD5. Ingat terus itu kalau lagi foto, udah habis ya. Oh, ini sudah 36. Iya 36 Pak Bener. Itu yang banyak itu ya. Yang besar serol. Itu dulu ya. Nah, sekarang kan ya udah pakai ini aja. Itu canak. Canak ya canak. Iya. Mengalahkan segala Maka itu dia lupa ya. Di backup ya. Data-datanya di backup. Jadi jangan hanya di satu tempat. Di flash disk kasih. Pindah. Di laptop kasih, di HP kasih. Jadi nanti kalau misalkan salah satu kena virus atau terhapus, Bapak masih punya cadangan. Simpen di Google Drive. Cadangan. Diharapkan nanti di 12 ST2 ya tidak ada misalkan alasan wah ini anunya komputernya rusak Pak, ini hack, ya, datanya hilang semua. Jangan kayak gitu ya kan. Ya gimana kalau rusak ya kan berarti nggak bisa ini ya, nggak bisa laporan ya. Maka itu nanti di backup Pak ya. Dimulai dari sekarang ya Bapak Ibu, dokumen-dokumen itu selain hard copy-nya ya, soft copy-nya juga harus disimpan secara rapi ya, kemudian tempat-tempatnya harus di manajemen filenya harus betul-betul tertata dengan baik. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu misalkan lagi presentasi diminta tolong tampilkan ini ya Bapak juga bisa nyari ya. Oke, jadi nanti kita akan lihat ini progresnya gimana, FPK-nya gimana, terus kajian manajerial gimana. Ya. Terus nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk diskusi atau konsultasi tentang pelaksanaan RTL-nya. Ya. Ya kalau kita bicara RTL itu kan ada 3 ya, RTL ya. Jadi 1 itu RPK-nya, yang 2 kajian manajerialnya, 3 tentang peningkatan kompetensi. Ya, apakah sudah ada yang melaksanakan peningkatan kompetensi? Belum. Ya. Itu tempatnya di mana? Sudah dibagi tuh? Ya, Pak. Sudah. Ya. Ya. Sudah ada pemberitahuan dari dinas ya. Terus Bapak Ibu sudah nembusi ke sekolahnya? Ya. Ya kan sudah foto-foto. Ya, itu mulai di ini ya, di apa namanya, dikerjakan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Ya. Di sana kita ada 2 tugas ya, paling tidak berarti tugas kaitannya dengan PK, ya, peningkatan kompetensi. Kemudian yang kedua tugas kaitannya dengan kajian manajerial. Ya, harus dimulai dari sekarang. Ya. Walaupun belum bisa secara 100%, ya paling tidak Bapak Ibu sudah koordinasi dulu, terus mungkin sudah minta bantuan informasi kaitannya dengan data-data yang dibutuhkan. Nah, itu harus dimulai dari sekarang. Ya. Nah nanti
bantu sampaikan ya progresnya sampai di mana, terus kendalanya apa. Ya. Kemudian yang sudah dikerjakan tentunya Bapak Ibu dokumen-dokumennya dibawa ya. Ya. Jadi kita lihat ya. Dan nanti yang terakhir kita lakukan refleksi ya di mana dalam pembimbingan kedua ini menurut Bapak Ibu bagaimana ya. Yang sudah dilakukan kaitannya dengan RPK itu bagaimana, terus APK bagaimana, terus peningkatan dari hasil monepnya bagaimana ya. Monep peningkatan kompetensi ya. Ini skenario kita selama 10 JP seperti itu Bapak Ibu ya. Kita mulai dari jam 8 tadi sampai nanti berakhir kurang lebih jam 3-an ya. Kita fleksibel aja, nanti kalau sebelum jam 3 selesai ya alhamdulillah. Ya, libur. Ya, kenapa libur masuk? Ya, itu begini ceritanya. Ya, karena besoknya saya di kelas lain, ya, di kelas D. Kalau mau dibarengkan nggak mungkin ya, 40 orang ya. 40 orang dalam satu hari kayaknya nggak mungkin kan. Memang tidak boleh oleh ketua KS. Kami ditelepon dengan ketua KS, terus gimana pelaksanaannya nih Bu? Ya Bapak berarti bisa hari Minggu atau hari Selasa. Kalau hari Selasa saya nggak bisa karena saya juga ada agenda lain. Di Selasa siang itu saya persiapan mau terbang ke Kalimantan. Ya, jadi mau tes PCR. Jadi kalau Minggu bagaimana Bu? Kalau bisa ya saya siap, kalau nggak bisa ya monggo nanti yang lain aja. Akhirnya mungkin adminnya menghubungi dinas atau menghubungi kelas ya, Pak Diding atau siapa. Barang sore harinya diberitahu Pak bisa hari Minggu. Ya kalau hari Minggu siap ya, kalau saya siap. Nah gitu. Ya akhirnya Minggu Pak. Jadi itu karena Pak Walinya berhalangan hadir, yang memang tidak bisa ditinggalkan, ada hajat ya. Sehingga Bapak Ibu hari Minggu mestinya untuk istirahat, ya Bapak Ibu harus kesini. Saya juga pamit ke rumah juga, ibu mau ngajar itu siapa muridnya apa, siapa pesertanya. Tadinya nggak percaya juga. Percaya sih. Ya, mau kemana? Mau kemana? Mau ke Majalengka mau main? Ada apa ini? Ada apa? Iya, pada Pak dibawa aja Pak, nggak apa-apa. Ya Sering ini. Majalengka ada apa? Nunggunya. Oh. Ya nunggu itu kan suatu yang gimana? Saya jalan-jalan di sana istrinya. Kalau nunggunya hanya sejam ya nggak apa-apa, nunggunya 8 jam. Ya ini repot juga ya. Ya. Jadi begitu Pak ceritanya, ya kita minggu-minggu untuk bekerja, ya. Tapi yang nggak apa-apa ya Pak ya. Kan berarti Bapak besok bisa fokus di sekolahnya kan? Ya, bisa melakukan kajian manajerial di sekolahnya atau mungkin bisa digunakan koordinasi dengan sekolah keduanya. Ya. Oke, ini untuk skenario-nya ya, dari pendahuluan sudah, paparan sudah, dan tanya jawab. Ya. Ini untuk kegiatan ya yang pertama sudah ya, ini 10 menit sudah. Ya. Oke, sekarang ya nanti pada jam berikutnya ya pembimbingan secara individual ya. Nanti kita bisa individual, bisa kolektif ya 3-3 atau berapa itu bisa nanti ya. Apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan itu nanti Bapak Ibu menyiapkan progres kinerjanya. Ya. Saya sudah buat checklist untuk mempermudah, ya. Itu sudah saya printkan ini. Nanti Bapak Ibu isi.
Kurang terus. Oh, sampai baru pelaksanaan Pak, ya. Ya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu isi nama, kemudian nomor urut, ya, terus pendampingan kedua berarti ya. Kedua. Ya. Kemudian nanti dokumen-dokumen Bapak Ibu ya bisa diurutkan seperti nomor-nomor urut ini ya untuk mempermudah pengecekan biar nanti lebih cepat. Misalkan kegiatan sosialisasi, ya, apakah Bapak Ibu sudah sosialisasi? Ya, dokumennya apa? Ya. Dan nanti di checklist saja. Ya. Kalau misalkan tidak ada, ya, di checklist yang tidak. Ya, yang dicetak yang tidaknya. Ya. Ini ya diharapkan nanti Bapak Ibu bisa checklist secara jujur ya. Ya. Jadi ini tidak berpengaruh apa-apa ya. Tapi kan harus ada bukti Iya. dokumennya. Iya. Nah, checklist dokumennya ada. Iya, kalau ada berarti Bapak Ibu Mengerjakan. ada dokumennya. Kalau tidak ya berarti nanti dilengkapi di sekolah kan. Siap. Jadi checklistnya ketika Itu aja lah. Sekarang aja ini kan. Iya, Bapak Ibu checklist, kemudian dokumennya diurutkan. siap. Ya, ini dalam rangka membantu Bapak Ibu sebenarnya apa sih nanti waktu ya gelar karya itu apa yang harus dipajang ya dokumen-dokumen ini. Ya. Makanya ini harus ada semua ya, harus ada semua ya. Kalau misalkan nanti hari ini belum ada, ya Bapak checklist tidak, tapi nanti sampai di sekolah Bapak buat kan. Ya, Iya, Pak. nanti kita akan lihat mana yang dijual. Jadi bukti kegiatan yang telah dilakukan ya ini harus ada ya. Ya. Jadi kemajuan pelaksana RTL. Nanti RTL itu ada 3 tadi ya, RPK, ya kemudian kajian manajerial dan PK. RTK-nya sudah sampai mana? RTK-nya sudah sampai mana? Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan sampai 2 siklus? Apakah baru 1 siklus atau mungkin baru persiapan? Ya, tapi saya yakin kalau tahun sekarang ini ya, berarti Bapak Ibu sudah ya paling tidak 1 siklus sudah dilakukan. Ya sudah misalkan yang IHT sudah IHT. Ya kemudian setelah IHT guru pembelajaran, ya pelaksanaan pembelajaran dengan materi yang di-IHT-kan, yang berarti 1 siklus ya. Terus sudah dianalisis hasilnya, kemudian dilakukan tahap berikutnya, ya siklus kedua. Ya kalau siklus pertama mungkin dengan IHT, siklus keduanya mungkin pendampingan atau pembimbingan. Terus pembelajaran lagi, terus dianalisis lagi hasilnya, bandingkan pembelajaran waktu siklus 1 hasilnya bagaimana, ya, terus pembelajaran di siklus 2 bagaimana, ada progresnya ya. Itu paling tidak seperti itu desain kegiatan di RPK-nya seperti itu. Ya, kemudian nanti terakhir itu kita lakukan refleksi dari pembimbingan ini. Ya, ini skenario kita seperti itu Bapak Ibu. Ya. Sebelum Bapak Ibu mengisi itu, ya barangkali ada yang mau dikomunikasikan ya, silakan. Yang mau didiskusikan. Ya, kendala-kendala kegiatan Bapak Ibu atau mungkin ada persoalan yang perlu Bapak Ibu tanyakan, silakan untuk bisa ditanyakan sekarang. Ya. Ini Bapak yang nomor 2 itu buku program yang kayak gimana ya? Oh, ini. Ya, Buku program dengan buku panduan itu. Sebelum panduan. Ya, ini ya. Misalkan Ibu itu kegiatannya apa, Bu? IHT.
workshop ya, berarti ya, Penilaian ya workshop instrumen penilaian, berarti kan program workshopnya. Ya. Ya, Ibu sudah buat program workshop, sudah, Ya, belum. Ya. sudah. Sudah. Nah, berarti kan Sudah melaksanakan. ada perbedaan sedikit ya. Jadi Ini udah ada- melaksanakan ini. Gimana? Udah melaksanakan workshop instrumen. Udah tapi Iya, maksudnya Ya, ini kira kalau sudah melaksanakan, kalau ini kan tahap persiapan Bu, nomor 2. persiapan Iya. ya. Kalau pelaksanaan kan ini nomor 3. Ya. Ya. Jadi nomor 2 itu persiapan. Ya. Apa yang harus dilakukan dalam persiapan? Antara lain itu ada rapat. Ya. Kalau rapat kan berarti ada undangan. Ya. Terus ada daftar hadir. Ada notulen, paling tidak ada 3 itu. Ya. Terus pendukungnya foto bahwa ini betul-betul sudah rapat. Itu harus difilekan, didokumentasikan. Nah, ini berarti kegiatan persiapan. Ya, persiapan RPK ya. Gitu. Nanti dipilah-pilah tentunya kegiatannya. Jangan dicampur aduk gitu ya. Ya. Supaya apa? Supaya tertata nanti pada saat N2 ya, IST2 itu Bapak sudah tinggal bawa aja. Kalau tidak dibenahi dari sekarang kan nanti repot ya. Dokumennya campur ya, RPK, KM, PK campur ya. Akhirnya susah milah-milahnya ya, repot nanti ya. Ya. Jadi nomor 2 itu persiapan dalam melaksanakan RPK. Ya. Nah, daftar hadir, notulen rapat, terus foto-foto atau video. Ini ada foto, ada video kan? Iya. Bapak juga sudah kan? Nah, kalau yang video-video itu nanti juga akan diakumulasi jadi satu hanya selama 7 menit. Ya, jadi sementara ini video-video itu yang penting divideokan, kumpulkan, terus nanti kalau sudah semua kegiatan selesai, terus dikompilasi, diedit, ya menjadi 7 menit. Itu nanti yang dipresentasikan 7 menit. Ya. Tapi video live ya, video live. Bukan video isinya foto bukan, tapi video live. Jadi Bapak itu memvideo langsung, ya, terus nanti dikompilasi jadi satu. Misalkan rapat pembentukan panitia ada video walaupun mungkin hanya berapa ya menit ya. Nah, sosialisasi di video, pembelajaran di video, ya terus pas workshop ya di video, ya walaupun tidak penuh ya. Ya paling tidak kan Bapak kan buat spanduk kan? Ya. Berarti kan di situ ada peserta, ada narasumber di video gimana supaya nampak oh ini benar-benar lagi workshop pembuatan instrumen penilaian. Nah, jadi ada tulisan workshop ya pembuatan atau penyusunan instrumen penilaian ya kurikulum 2013 sekarang. Ya tanggal berapa kan? Jadi di shooting itu ya tambahkan ada narasumbernya, ada pesertanya gitu. Kalau pembelajarannya Pak, siklus 2 aja, kalau siklus 1, siklus 2. Siklus 1, siklus 2. Iya, Sedikit. iya. Jadi diambil dari waktu pembimbingan pertama, diambil dari 2 kelas atas sama kelas bawah. iya betul. Iya, jadi misalkan workshop ya, jadi pertama workshop. Ya. Setelah workshop kan gurunya kan mengajar kan? Ya, dia mengajar. Terus selesai dievaluasi. Ya hasilnya bagaimana? Ya. Terus tahap 2-nya, siklus 2-nya diberi tindakan lagi apa? Mungkin dengan pembimbingan atau pendampingan. Ya, terus nanti mengajar lagi. Ya, terus nanti dievaluasi lagi. Terus nanti perbedaannya gimana? Ada peningkatan atau malah turun? Ya. Ada. Ya. Begitu ya. Kalau untuk analisisnya dari
monep itu, ya monep itu kan berarti kalau waktu yang di pelaksanaan RPK-nya kan ada 5 macam kan itu, ya. Jadi ada monep keterlaksanaan, ya. Jadi misalkan keterlaksanaan IAP berarti IAP-nya, terus peningkatan kompetensi, ya. Berarti kan kepala sekolahnya. Terus evaluasi hasil. Evaluasi hasil kan terkait dengan tujuan, ya, ketercapaian tujuan siswanya, ya, jadi siswanya, ya. Kemudian evaluasi dampak, ya, dampak. Berarti ini kan juga siswa, ya. Kemudian yang kelima well-being-nya, jadi kebahagiaan siswanya. Ya. Setelah diberi tindakan itu siswanya gimana? Apa tambah ngantuk? Apa tambah senang? Ya. Apa tambah semangat? Ya, tambah bahagia gitu. Ya. Nah, nanti itu kan di monep, ya. Monep. Nah, Bapak Ibu dalam mendeskripsikan berarti per jenis monepnya tadi. Ya, keterlaksanaannya gimana? Terus peningkatan kompetensi para siswanya gimana? Ya, karena ada masing-masing ada instrumennya. Nah, disimpulkan dari isi instrumen itu, ya, poin-poin mana yang sudah berhasil, berarti misalkan terjadi peningkatan kompetensi kepala sekolah yang dengan hasil sekian. Ya, yang kurang di indikator mana? Nah, nanti yang kurang itu direkomendasikan perlu apa? Begitu ya. Nah, nanti di siklus 2-nya, siklus 2, ya, diberi apa? Ya, nanti kan buat lagi Pak, instrumen monep lagi. Ya. Ya, terus di monep lagi, ya, sama dengan cara yang pertama tadi. Iya, betul. Ya. Itu yang RPK ya Pak ya. Ya, yang RPK. Nanti yang untuk PK juga demikian Pak. Ya. PK itu juga ada monepnya, ya, keterlaksanaannya gimana? Ya, kalau Bapak Ibu lihat di ini, ya, buka. Berarti tugas apa ya? Yeah. Ini analisis monep. Ya, dan monitoring keterlaksanaan. Jadi ini berdasarkan dari instrumen monep 9 kalau di CKS, jadi instrumen monep yang pertama ya. Pertama. Ya. Jadi instrumen pertama ini keterlaksanaan kan diisi oleh responden. Ya, respondennya diantaranya guru ya, termasuk kepala sekolah juga bisa mengisi. Ya. Nah, misalkan ada 5 guru yang mengisi, ya, 5 guru. Ya. 5 guru mengisi, masing-masing hitung hasil analisisnya. Responden 1 misalkan 80, responden 2 85, responden 3 84, terus dijumlah dibagi 5. Nah, dibagi 5 itu berarti hasil dari keterlaksanaan ini. Ya, berarti kriterianya berdasarkan yang ada yang di bawah Pak. Gimana? Kriterianya. Iya. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya. Ini hasil akhir, Ya. Jadi kategori
91 sampai 100 ya, ini jika seluruh indikator terpenuhi. Ya. Kemudian 81 sampai 90,9 bidang itu ya minimal ada 3 indikator. Ya. Ya. Jadi tadi hasil bagi dari 5 responden, ya hasil bagi dari 5 responden, kalau tadi respondennya sama, ya angkanya ditulis di sini. Angkanya ditulis di sini. Ya, kemudian predikatnya itu tinggal dilihat. Ya. Ini kalau 83 berarti baik ya. Nah, ya baik. Itu di siklus 1. Kemudian siklus 2-nya juga begitu. Ya, siklus 2-nya juga hitung. Iya. Dengan cara yang sama tadi. Jadi menggunakannya tetap pakai instrumen yang ini, Pak. Nah, nanti yang instrumen kedua, ya, ketiga, keempat, kelima sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu lakukan, ya Pak, sudah ya. Agak. Ya. Jadi lakukan ini dua siklus ya Pak ya. Terus. Ya. Mana ada pertanyaan? Pak, ini yang kaitan dengan instrumen Pak. Gimana? Yang dibagikan. Instrumen dari misalkan keterlaksanaan yang 5 itu kan. Ya. Seperti Ada yang berpendapat ya ini dikasih nama. Ada juga Nama. yang Ya, yang kasih tidak nama. itu kan artinya ada yang berpendapat kalau kasih nama nanti kalau menilai cek akan berkesan lain misalkan gitu. Iya. Ini yang terbaik artinya ketika kita mengasihkan instrumen baik ke siswa atau guru apakah cocok misalkan dengan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sekian pokoknya. Itu kan untuk memudahkan kita mengcek atau mengubahkan data di hasil mapnya. Ini apakah memang tidak usah misalkan pakai nama itu seperti itu? Ya, Tolong Pak sebenarnya Meme. Tolong untuk Pak Meme. responden itu boleh saja menggunakan nama ya. Yang penting dikomunikasikan dengan rekan-rekan gurunya. Kecuali kalau untuk misalkan mau penelitian apa ya. Ini kan untuk kepentingan bersama ya. Untuk kepentingan kita. Tapi artinya boleh ya? Boleh, Misalkan, boleh. Iya. misalkan keterlaksanaan kegiatan workshop, Iya. nama responden si Anu, Iya. Iya. guru kelas. Boleh ya? Boleh. Iya. Ya, Ya. tadi Kecuali kalau kita penelitian misalkan kaitannya dengan politik atau apa, itu kan memang nggak berani kan mengenai nama. Ya. Kalau ini kan untuk di intern di kita, ya. Yang penting komunikasikan aja dengan guru-guru bahwa ini untuk kepentingan kita dalam rangka ini gitu ya. Gitu. Nggak apa-apa Pak, kasih nama nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ya gurunya itu, Pak, saya nggak usah kasih nama, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau pertimbangan saya ya kasih nama ya lebih bagus sih sebenarnya. Karena tanggung jawab misinya. Yang penting kan Bapak sampaikan, Bapak tidak perlu misalkan takut mengisi yang kurang, ya jangan diisi baik ya. Kalau memang kurang ya tulis saja kurang gitu. Jadi komunikasi yang penting Pak, ya komunikasi. Ya, jadi penjelasan pada saat mau ngisi itu dijelaskan bahwa ini untuk kepentingan ini, tolong berikan masukan-masukan yang positif. Ya. Jadi nggak usah ditutup-tutupi. Nah, kalau misalkan ada kekurangan, ya tolong ditulis saja itu sebagai kekurangan untuk koreksi saya selaku kepala sekolah begitu. Ya. Jadi respondennya kan orang kita sendiri Pak, bukan orang tua. Iya. hanya ini aja ada yang berpendapat dari teman atau Iya. kita udah awalnya udah kasih nama bapaknya. Jangan kasih nama ini kita lagi seperti itu gitu kan. Ya kondisional aja Pak. Iya. Jadi nanti melihat masing-masing kan komunitas satu sekolah kan satu dengan yang lain beda. Iya. Ya.
Jadi kalau memang di satu sekolah itu gurunya keberatan menuliskan nama ya nggak usah kasih nama nggak apa-apa. Tapi kalau gurunya ya nggak masalah ya kasih nama aja. Gitu Pak. Ini Pak tadi pelaksana kegiatan kan ada yang bukan 1, 2, 3, 4 ya. Ya atau ya dan tidak. Itu kan kalau misalnya kegiatan yang mulai dari mulai dari apa? Ya. Kegiatan sifatnya pembelajaran itu kan misalkan dilaksanakan semua jadi nanti 100. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Jadi itu salah satu kelemahan kalau jenis instrumen hanya 2 pilihan. Ya. Resikonya bisa 100, bisa juga 0. Ya. Tapi nggak apa-apa, 100 kalau memang dilaksanakan. Iya, nggak apa-apa. Iya. Yang namanya pelaksanaan sudah dilaksanakan berarti kan iya. Kan misalkan di situ melaksanakan rapat, ya pembentukan panitia misalnya. Kamu sudah rapat berarti kan harus siap. Menyusun program, ya. Kalau programnya ada berarti kan iya. Membuat instrumen monet, ya kalau ada berarti kan iya. Iya, nggak apa-apa. Kalau memang betul-betul semuanya ada. Makanya ini tadi kan kita untuk membantu Bapak Ibu untuk ini, ya, untuk mempersiapkan dokumennya itu, ya, dengan cara ini, ya Bapak Ibu bisa checking sendiri secara mandiri. Nah, yang belum ada nanti segera dilengkapi supaya waktu berangkat ke Bandung nanti ada. Siap ya Pak. Ya, dikredit Ya. Ya, jadi ada buku program, ada buku panduan, Pak. Ya. Perbedaannya. Ya, perbedaannya kalau program itu lebih luas, Pak. Lebih banyak ya. Isinya kalau panduan itu lebih simpel, ya kaitannya dengan teknis, jadwal, ya pengajar, waktunya itu aja. Ya. Bapak sudah punya ini belum? Panduan? Kalau panduan ada Pak. Kalau program nggak ada. Dari dulunya pandu belum ada program, panduan Ya. aja. Ya, ya. Nanti kita kasihkan file nanti. Iya, Pak. Ya. Tapi tidak dikerjakan di sini. Iya, iya. Dikerjakan di rumah aja nanti. Ya, Bapak kalau di sini mengerjakan program nanti nggak guru yang lainnya. Ya. Siap. Ya. Nanti sama panduannya juga nggak apa-apa, Pak. Ya. mengenai SK kepanitiaan kan posisi kita di sekolah itu sebagai Calon. CKS. TKS. Ya. Jadi tidak mungkin kalau CKS membuat SK itu solusinya bagaimana? Ya. SK berarti kan oleh sekolahan. Ya. Ya apa? Nah, kalau komentar Pak. Berarti di situ kitanya sebagai masalah. Peserta. Nggak apa-apa. CKS aja. Bukan. Pakai ketua panitia. Pakai keterangan CKS Ya, ini gitu, karena Pak. Peserta di sini kan berarti peserta Calon, Mas. khusus. Bingung jadi Pak, bingung. Iya. SK kalau di atasnya kepala sekolah tapi di bawahnya CKS. Di rancu gitu. Berarti kepala sekolah SK-nya Ya. Bapak tulis saja kepala di masa tempel ya. stempel. Tapi kalau calon kepala sekolah Ada Kalau dengan ini kalau Pak, saya pakai yang pakainya mentor Mas. bukan Mentor siapa? Mentor 1. Kan Iya. kepala kan Kalau mentor itu tidak punya kewenangan membuat SK. Ini bisa. Bisa. Yang mentor itu nanti hanya untuk di penilaian saja, Bu. Ya, itu di dokumen aja udah ya. untuk mengetahui misalnya Biasa. di sini calon kepala sekolah di sampingnya tergantung dokumennya apa dulu, Pak. Kawan kita sharing. Jadi kalau SK, Buat tuh. ya SK, Jadi pilihan SK itu kan undangan internal sekolah. undangan. Internal sekolah.
Berarti Bapak sebagai kepala sekolah itu. Iya. Boleh ya Pak. Kecuali mungkin dokumen yang biasa ya, kalau CKS itu. Mana? Dokumen yang biasa, bukan masalah yang SK, bukan. Misal CKS. Kalau mentor itu tugasnya menilai. Tidak usah muncul Iya. di dokumen. Misalnya di surat Nggak usah. Surat-surat nggak usah. pokoknya nggak usah muncul nama mentor. Iya. Hanya menilai saja. Iya. CKS saja. Jadi tidak muncul jadi Ada suratnya undangannya sebenarnya. Kalau SK di sini Pak, SK di sini itu kan hanya setelah di sebelah bawah. Panitia itu. Panitia workshop kan berarti ada berlaku di segala. Sing salah, karena dia nggak nanya. Ini juga Pak, di surat itu kan ada kopinya. Misalnya surat sosialisasi atau peraturan IHT. Di buku yang di bawah ada yang kalau Kalau undangan berarti kepala sekolah Pak. Iya. Kepala sekolah undangan. Kepala sekolah. Bukan calon itu calon. calon ya kalau sekolah terus sekolah gitu. Ya kalau misalkan undangan berarti kan resmi kan? Ya, kepala sekolah. Iya. Benar. Ya kepala sekolah aja nggak apa-apa. Ya, seperti Pak. Iya. Iya. Jadi bukan calon di situ. Bukan calon. kepala sekolah ya Pak. Bapak itu Ya, bukan calon. ya, Bapak ini calon itu sebagai peserta di Salahkan aja Bang. peserta diklat. Ya, Peserta diklat. Iya, betul. Ketika yang formal surat dan sebagainya. Iya. Ya kalau undangan kan berarti formal itu. Ya, ya. Bapak laporan bos kan boleh bukan calon di situ. Ya, Kepala sekolah kan? iya. Itu Mas. Ya, jadi begini Sama. ya. Bingung. Ada yang berpendapat ya, di antaranya karena kita kan calon, masa mengundang itu kan ada seperti itu. Jadi kita sekarang kan sudah punya kepastian Iya. yang berkaitan dengan tadi misalkan kita mengundang panitia itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah aja. Ya, ya. Iya. Baiknya. Kita kepala sekolah. Ya. Jadi, yang ada iya. kuk yang ada kuk di atas. Iya. Iya. Ini kan Bapak sebagai calon itu kan karena hanya persoalan teknis saja. Iya. Hanya kebetulan saja Bapak itu didiklat setelah jadi kepala sekolah. Iya. Maka statusnya itu calon karena diklat calon kepala sekolah. Jadi peserta diklat, ya, peserta diklat. Ya. Karena apa di Permendikbudnya, ya, Permendikbudnya kepala sekolah yang diangkat setelah bulan April 2018 itu wajib untuk diklat calon. Itu bunyinya begitu. Ya. Tapi kalau Bapak diangkat setelah itu kan harus pelatihan calon. Tapi sudah terlanjur jadi kepala sekolah. Ya. Iya. Iya, Bapak kan secara resmi sudah diangkat oleh bupati sebagai kepala sekolah. Iya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan kaitannya dengan persyaratan ya sebagai kepala sekolah harus punya SIM, punya STCP, ya maka harus diklat. Ya diklat yang namanya diklat calon kepala sekolah. Ini juga pernah terjadi di Pemalang, saya juga pernah mendiklat calon kepala sekolah, ketuanya kepala sekolah. Waktu saya di Sukabumi juga, ya di Sukabumi juga pernah mendiklat calon kepala sekolah. Pesertanya sudah diangkat sudah sampai 3 periode ada juga. Ada 3 periode, 12 tahun. Iya, hanya waktu itu dia diberangkatkan dengan calon. Ya karena awal-awal waktu Permendikbud yang baru ini, maka di laporan-laporan di bawahnya itu, ya bunyinya
calon kepala sekolah, misalkan Abdul Qadir, mengetahui kepala sekolah Abdul Qadir. Sini ada stempel sini calon. Iya, nggak apa-apa Pak ya. Jadi kalau buat panitia ya langsung aja kepala sekolah ya, berarti Bapak ya, nggak usah ragu-ragu aja. Ya. Gitu. Ya. Jadi tidak ada yang Tidak ada yang susah. bukan susah, artinya Iya. tidak ragu lagi. Iya. Artinya itu kan sekarang ada pembimbingan, nanti kan perlu Pak ini harus digantikan kita jadi gimana? Iya. Kalau misalkan nggak ada kepala sekolah, siapa yang mau tanda tangan coba? Hah? Masa Pak Komite? Iya. Maksud panitia SK panitia misalkan ulangan umum. Iya, ya kan ya. Nah, di situ calon kepala sekolah malah nggak masuk kan? Ya. Ya. SK panitia workshop tentang penilaian. Ya. SK kok bunyinya calon malah nggak bunyi kan? Iya. Ya. Jadi surat keputusan ya kepala sekolah. Gitu ya Pak ya? Ya. Itu hanya teknis administrasi aja nggak masalah Pak. Ya. Jadi yang terpenting esensinya Bapak Ibu ini melaksanakan program yang sudah dibuat. Ya, jangan mempersoalkan hal yang administratif. Ya. Jadi itu masalah sebenarnya masalah ringan ya. Tapi yang terpenting itu Bapak laksanakan program didukung oleh administrasi. Ya begitu. Ya. Ada lagi ya yang mau dikomunikasikan? Teknik semua. Pokoknya di file di keluar. Ya ini di persiapan ya, persiapan. Kemudian di pelaksanaan ya, pelaksanaan. Jadi sesuai dengan programnya masing-masing, RPK-nya masing-masing, ya. Pastikan Bapak Ibu sudah melaksanakan minimal di siklus 1 minimal. Nah, apakah ada yang sudah siklus 2? Sudah. Nah. Gimana? Minggu depan itu ke poin 5. Oh. Kegiatan kajian. Oh iya. Kita siklus 2. Ya. Berarti Bapak Ibu sudah semuanya semua melaksanakan RPK ini? Sudah? Sampai poin 4. Sampai 4. Kegiatan. Sudah sampai 4 ya pengolahan data ya. Oke. Kemudian yang kelima itu kajian manajerial. Nah, kajian manajerial itu ada di 2 tempat tadi ya. Di sekolah sendiri, kemudian di sekolah magang. Ya. Apakah ini sudah dilakukan? Belum. Sama sekali? Baru koordinasi. Ada Rencananya minggu Besok. Ya. Minggu besok. Apakah ada kesulitan untuk mengisi ini? ada Pak, harus ada kesini Ada. harus ini di kaitan maaf sedikit Ya. belum meskipun dilaksanakan dalam penelitian kajian manajerial itu kan ada 8 standar. Iya. Nah kita ambil kan dari raport mutu. Ya. Ada itu udah ada kolom-kolom, ada yang misalkan kondisi ideal, kondisi nyata, hasil raport mutu. Apakah kita ambil misalkan dari misalkan standar kelulusan, kita ambil nomor 1, terus misalkan nilainya rendah, apakah dari setiap kompetensi itu misalkan harus semua atau berapa itu yang dimasukkan di dalam kajian manajerial itu di matriknya Ya. seperti itu. Masih ada kesulitan ya. Ya. Nih Pak. Berarti ini nanti sambil pembimbingan Ya. Bapak bisa mulai kerjakan ini ya. Bapak sudah punya raport mutu kan? Sudah. Sudah ya. Rapot Ini ya Pak ya. Ya.
nanti dikerjakan di 2 tempat, di sekolah sendiri dan di sekolah luar. Ada tadi 8 standar ini ke bawah ini kan. Ya. Sekolah. Jadi poin-poin yang di kolom pertama ya itu sudah tidak usah diganti, seperti ini aja. Aspek-aspeknya tuh Pak. Ya, aspek ini ya. Ya. Ini kita pakai aja ini yang ini. Ya. Ini semua. Ya, standar dipakai semua Nah, sampai H. ya, ini ya. Pembiayaan. Ya, ini aspek-aspeknya pakai ini. Ya. Ya. Nah, Bapak Ibu nanti bekerja itu mulai kolom berikutnya, kolom P. B. Ya. Kolom P. Ya. Kolom B itu kondisi ideal. Ya. Kondisi ideal itu Bapak Ibu bisa mengambil di rapot mutunya bisa. Bisa juga Bapak Ibu mengambil di indikator mutu SNP. Ya. Bapak punya indikator mutu SNP? Ada. Ada ya? Ada. Ya. Beberapa waktu lalu saya sudah share di grup pengajar dan itu sudah beredar, mungkin Pak Wahyu juga sudah menyampaikan ke Bapak Ibu. Indikator mutu ya. Indikator mutu. Ya. Atau bisa juga melihat di IASP. IASP itu instrumen agregasi satuan pendidikan. Ya. Indikator satuan pendidikan yang terbaru. Ya. IASP. Ini akreditasi yang tahun 2020. Itu instrumennya namanya IASP. Instrumen akreditasi satuan pendidikan. Ya. Tinggal dicari aja yang hubungannya dengan kompetensi sikap. Ya, ini dilihat di indikator mutu atau di IASP. Ya. Itu poin-poin mana yang mau diambil. Ya. Jadi nanti bisa dijejerkan dengan rapot mutu Bapak Ibu. Ya, misalkan di sini kita ngambil siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa. Siswa memiliki perilaku yang mencerminkan sikap berkarakter. Ya. Siswa memiliki perilaku sikap disiplin. Ini tinggal ngambil di indikator mutu, Pak. Ya. Kaitannya dengan aspek kompetensi dimensi sikap. Ya, berapa yang diambil? Kalau di sana banyak, ya idealnya kita ngambil 3, ya 3 butir aja. Karena di kompetensi sikap, ya itu banyak di sana. Ada 9 kalau tidak salah. Ya kalau di ASP itu ada 9. Ya. Kita ambil aja, misalkan ambil yang beriman dan bertakwa. Terus karakter. Terus sikap disiplin. Nah, kemudian nanti kita lihat di rapot mutunya. Rapot mutu. Rapot mutu yang terkait dengan ini tinggal dilihat. Ya, Bapak di sana indikator yang pertama ini skornya berapa? Tulis saja di sini. Ya. Ya. Skor di rapot mutunya. Ya. Misalkan sikap beriman skor berapa? Nggak usah ditulis semua, tinggal intinya aja ini ya. Intinya kan berarti ini ya. Nah, intinya kan ini ya. Terus misalkan sikap berkarakter ya, pindahkan di sini ya, skornya berapa? Tulis. Kemudian yang di sini berarti kondisi yang real, yang betul-betul di sekolah ya. Berarti ini cerita tentang keadaan sekolah kaitannya dengan sikap beriman dan Disiplin. iya. Jadi kekuatannya di sini apa ya? Ya. Kan mungkin waktu ngisi rapot mutu mungkin kan ngisinya yang bagus-bagus ya. Betul. Iya. Akhirnya skornya 7 misalnya. Ya. Itu masalah. Iya. Yang ditulis saja berarti di sini di rapot mutunya skornya 7. Nah,
Padahal menurut observasi Bapak, 4. ya mungkin kan 4 ya diceritakan ya kurangnya apa gitu ya. Jadi kalau di sini hanya mengambil di raport ya tinggal copy skornya ya. Kalau di sini berarti cerita keadaan yang sebenarnya. Di kondisi yang kedua Pak, misalkan dari raport mutu 7 semua sama Ya. itu hasil ya dari raport mutu kan 7 misalkan semua dari misalkan lulusan memiliki kompetensi pada sikap yang 10 subindikator itu nilainya 7 semua. Ya. Berarti kita bebas milihnya yang mana aja. Ya kalau semua sama ya, semua sama. Ya. Ya, menurut kondisi nyata Bapak yang kira-kira itu masih kurang, yang mana Bapak pilih? Oh iya. Ya. Ada yang 10 itu nggak usah diambil semua, nggak usah. Ya. Ya, ambil ya maksimal 3 aja lah. Maksimal 3. Ya. Terus taruh di sini, skor misalnya 7 semua ya berarti 3-nya itu 7. Ya. Nah, berdasarkan penilaian Bapak selaku kepala sekolah, ya itu berapa kira-kira? Ya, dengan didukung oleh data-data yang Bapak ini. Ya. Misalkan kalau disiplin, ya, disiplin itu menurut pengamatan Bapak, ya masih banyak siswa yang terlambat misalkan. Ya. Berarti kan tidak mungkin skornya 7-an. Berarti masih ya, ada atau sebagian siswa atau sebagian guru yang terlambat ya. Atau kalau di ISP itu sudah ada indikator A, B, C, D ada Pak ya, di ISP Pak ya. Bapak punya instrumen ISP, instrumen akreditasi satuan pendidikan? Belum ya? Ya, nanti tak pasti juga ya. Di situ sudah ada grade A berapa, grade B berapa, grade C berapa, grade D berapa. Ya, coba tak cari dulu. Ya, SP. Kalau akreditasi sekarang pakai 20 Bu. Yang terakhir 20. Ini, berarti ini SD semua ya? Ya. Ya, ISP, SDMI. Ya, siap, ya. Ya. Ini contoh dulu. Ya, barangkali sekolahnya mau akreditasi juga ini bisa mempelajari ini. Ya. Instrumen akreditasi satuan pendidikan tahun 20. Ya, standar kompetensi lulusan itu ada 11 indikator. Ini salah satu contoh, ini indikator tentang disiplin ya, coba saya lihat disiplin.
kedisiplinan berpakaian, kedisiplinan terhadap kepatuhan tata tertib. Ya, ini kan sudah ada indikatornya, Pak. Kepatuhan terhadap tata tertib, kepatuhan, ya. Ini kita lihat skor A berapa, B berapa, C berapa ya. Jadi ini nanti bisa Bapak gunakan untuk mengisi yang di kondisi Nyata. nyata. Ya. Menurut penilaian kepala sekolah. Kalau rapot mutu biasanya kan yang isi operator. Ya. Ya. Operator kan mengisinya mungkin bagus-bagus semua. Ya. Takut nanti kalau dimarahi kepala sekolahnya. Ya. Maka di situ tadi Bapak minta kalau skornya 7 semua gimana Pak? Ya, tulis aja. Iya. Dasarnya rapot yang memang 7 ya. Tapi Bapak tulis kondisi nyatanya gimana? Gitu. Ya. Ya, ini contoh tentang kedisiplinan ya. Nah ini Pak, ya. Ya, siswa menunjukkan perilaku disiplin, ya. Kan sama dengan tadi. Nah, ini kalau level 4 berarti kan sudah menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Nah, terus kalau 3, siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah. Jadi bedanya ini, ya kalau yang level tinggi itu membudaya. Ya, berarti kalau tadi disamakan dengan di rapot mutu, berarti ini berarti skornya sudah 7. Iya. Yang atas itu. Iya. Ya. Nah berarti menurut penilaian Bapak, ya apakah betul-betul sudah membudaya? Kalau membudaya itu berarti umpamanya semua warga sekolah itu sudah sesuai dengan tata tertib, sudah tertib waktu, disiplin, tidak pernah ada yang terlambat, pakaiannya juga seragam dan sebagainya. Berarti kan semua, baik itu siswa maupun guru dan kepala sekolah. Nah, itu berarti skor 7 tadi. Jadi setara dengan di sini membudaya ini 4, level 4. Nah, kalau Bapak melihat mungkin bisa di level 3 atau mungkin level 2. 2 baik. Nanti tinggal di copy aja nih. Ya. Itu. Lebih baik, Pak. Iya. Gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Kondisi nyata. Ini untuk mengisi kondisi nyata. Jadi Nyata. berarti nanti ini Bapak bisa pakai atau bisa di indikator mutu ya. Indikator mutu yang SMP itu. Ini yang ini, Pak. Ya. Ini yang ini dikatakan Ya. puas. Oke. Paste. Ini ya, Pak. Boleh ini dipakai juga boleh. Ya. Berarti kalau ini mau dipakai, kondisi dianya juga menggunakan ini ya. Berarti ini indikator kondisi dianya kan bisa ini. Ya. Ini. Ya. Terus ini levelnya ini. Oke, ini nanti tak kirim. Ya. Ya. Lewat plastis. Tua. Panjang. Ya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Ini tentang tadi bahwa pengisian kondisi ideal itu diambil dari raport mutu, bisa indikator mutu dan juga bisa diambil dari ASP. Ya. Yang saya tanyakan, apakah yang intinya 8 standar itu maka ambil di ASP semua intinya harus begitu ataukah bisa campurannya dari ambil raport mutu sama ISP atau harus bisa satu aja semua bukan ISP semua kami dapat dari raport mutu semua itu pengambilannya Pak. Ya. Baik ya. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya di ISP dengan yang di indikator mutu. Ya. Nah, Bapak nanti cari yang sekiranya di raport mutunya ada
kemudian di ISP ada. Ya. Nah, Sip. iya, kan itu kan bisa pilih kan. Ya. Iya. Jadi diselaraskan dengan yang aspek tadi ya. Jadi deskripsinya dari itu lebih mudah gitu ya. Ya, kalau Pasti. Bapak ingin yang lebih mudah nggak usah nulis. Ya, kondisi nyatanya ambil yang ini tadi. Iya. Tinggal pindahkan aja. Ciptakan. Iya. Cari yang ini aja Pak. Yang mudah. yang mudah, yang lebih baik itu Pak. Iya. Artinya nggak usah mikir. Ya. Nomor 1, nomor 2 itu yang sudah dari rapot Pak, yang di kondisi apa tadi nyata, kita pakai yang itu aja ya. Iya, monggo. Ya. Itu aja kalau yang dari SP itu biar nggak ngetik lagi itu Pak. Ya. SP. Ya, ya. Bagus Pak, itu aja. Lebih singkat, mudah. Nah, kemudian tadi yang setelah kondisi dia tadi ada Tantangan. sebelum tantangan Kekuatan. kekuatan. Ya, kekuatan itu berarti hal-hal yang positif ya Pak. Ya. Ya, yang sudah tercapai itu yang mana? Ya, jadi faktor-faktor pendukungnya itu berarti kekuatan. Ya. Kemudian tantangan itu berarti faktor yang menghambat atau kelemahan yang nanti di kolom rekomendasi berarti akan Bapak atasi dengan cara apa? Ya. Berarti antara di kolom tantangan dengan rekomendasi itu harus nyambung. Ya. Jadi kelemahannya apa di aspek itu, lalu rekomendasi itu berarti kan alternatif solusi yang Bapak sampaikan. Ya, misalkan di situ siswa ya aspek kaitannya dengan aspek disiplin misalkan, ya aspek disiplin kok masih kurang. Ya, rekomendasinya misalkan perlu ada optimalisasi penerapan disiplin di sekolah, atau mungkin perlu dibuat buku disiplin ya untuk meningkatkan disiplin siswa. Ya. Ya, atau sosialisasi pada orang tua siswa ya dalam rangka peningkatan disiplin sekolah. Ya, berarti ada kaitannya dengan antara kelemahan dengan rekomendasi. Ya, harus nyambung, Pak. Jadi rekomendasi itu berarti jawaban untuk mengatasi ya tantangan tadi. Ya, tantangan itu berarti kan termasuk kelemahan juga. Begitu ya Pak ya? Tapi setiap ini akan berbeda ya Pak. Gimana? Dari setiap aspek kompetensi itu pasti akan berbeda. Iya. Ini. Akan berbeda. Termasuk antar peserta juga akan berbeda karena tantangannya berbeda. Ada lagi Pak? Studi kajian manajerial, Pak, bentar. Ya silakan Pak. Menyambung dengan hal yang tadi saya kurang paham. Ya, Untuk yang di raport mutu yang nanti dicantumkan di kajian manajerial itu. Itu Bapak contoh awal itu untuk standar kelulusan ambil aja 3 poin. Ya. Mana yang perlu ini ya. Nah, itu untuk di poin standar yang lainnya harus ditentukan 3 lagi gitu Pak, untuk dicantumkan di kondisi itunya Ya. idealnya. Ini kebetulan kan di aspek pertama itu kan Banyak ya. Kalau nanti di aspek lain itu hanya satu aja Pak. Iya. Iya. Jadi menyesuaikan dengan butir di aspek itu Pak. Maksimal 3. Iya. Cuma 3. Ya. Oh iya Pak. Kebetulan ini di dimensi sikap. Ya. ada satu Ya, di dimensi sikap itu kan banyak. Ya, kalau banyak ambil 3 saja. 3. Ya. Tapi kalau nanti di aspek lain itu kok hanya 2, ya berarti 2 diambil. Jadi ini kondisional Pak ini nanti Pak. Ini kan hanya contoh. Dan Bapak Ibu tidak perlu sama dengan ini. Ya, mungkin mengambil yang lain karena butir-butirnya banyak.
maka dilihat dulu nanti rapot musuhnya dilihat, ya, kemudian kalau mau ngambil yang dari sini berarti ya ISP-nya dilihat, ya. Kalau mau ngambil yang indikator mutu, ya juga nanti dilihat dulu. Ya, bentar Pak. Ya, Assalamualaikum. Ya, bentar. Oh, ini lagi ngajar. Di mana Pak Asik? Saya di Majalengka ya. Pak Ikim, ya. Oh, di Jawa Tinggal sekarang. Oh, sore pulang. Oh, Jakarta pulangnya. Oh iya udah, ya hati-hati ya. Ya. Ya nggak apa-apa lagi bisnis. Ya. Waalaikumsalam. Ya, begitu ya Pak ya. Jadi nanti kondisional ya tergantung di aspeknya itu ada berapa butir ya. Ini Bapak lihat dulu ya. Kalau di sana banyak, Bapak mau usah ambil semua, cukup 3 aja itu sudah ideal. 3. Ya. Ya Pak. Oke ya. Tadi Bu siapa? Ibu? Ya, gimana Bu? Ini untuk potensi kekuatan dan peluang. Kalau saya tuh ngambilnya dari nilai yang tertinggi, Pak. Iya boleh. Ya. Dari yang tentunya Boleh. nilai yang tertinggi dimasukkan ke kekuatan. Atau ke Boleh. peluang. Tantangannya saya ngambil dari yang nilai Terendah. rendah. Iya, boleh. Iya. Tinggal Iya, boleh. Iya. Jadi yang indikator mempunyai nilai tertinggi, ya itu boleh diambil sebagai kekuatan. Atau nanti bisa ditambahkan lagi indikator yang lain menurut pertimbangan Bapak Ibu selaku kepala sekolah. Ya. Jadi bisa ditambahkan lagi. Berarti Pak, kalau 3, contoh di SKS itu sikap itu kan kita ambil 3. Ya. Kondisi nyata berarti harus ada 3 poin. Iya. Aspek kekuatannya juga 3. Iya. Tantangan. Iya. Tantangannya juga 3. 3. Nah, tantangan itu mungkin Deskripsinya. bisa disatukan bisa. Ya. Ya. Satu. Karena ini kan relatif sama kan. Ya. Ya, Bisa dibuat kompetensinya- deskripsi. kompetensinya sikap kan. Ya. Jadi yang tantangan kaitannya dengan kompetensi sikap itu bisa dibuat satu Saja ya. Di strateginya rekomendasinya rekomendasi ya satu itu 1. ya sesuai dengan tantangannya. Oh iya. Siap. Ya. Apa Bu tadi? Bisa dideskripsikan aja, Di disatukan aja. B, C, D, Ya untuk E. tantangannya Ya. ya bisa disatukan. Ya. 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 Tapi kalau misalkan begini Pak, ya misalkan kaitannya dengan butir A. Butir A itu kan berarti kompetensi perilaku, beriman dan bertakwa. Ya, itu bisa misalkan di sekolah Bapak belum punya musola misalkan ya. Itu kan menjadi tantangan. Ya, kemudian kaitannya yang dengan disiplin apa? Itu bisa dijadikan 2. Ya. Ini nanti tergantung dari ini ya Pak ya, indikator yang diambil. Nah, kalau Ibu tadi ngambil yang dari nilai indikator mutu itu bisa per indikator bisa. Kalau di rapot mutunya yang mau diambil nilai yang tertinggi itu berarti menjadi potensi, kemudian indikator yang terendah itu menjadi tantangan, ya, kelemahan. Nah, terus nanti kelemahan itu dijawab dengan rekomendasi. Sudah paham ya Pak ini ya Pak ya? Siap. Iya. Yang penting paham dulu ya. Ya. Nah, nanti siang sambil Bapak konsultasi bisa langsung dipraktekkan.
Ya, kalau tidak langsung dipraktekkan, sampai rumah nanti lupa lagi. Ya, minimal ada satu contoh. Ya, minimal Bapak sudah menuliskan satu contoh tapi double Ya, sampai di kolom terakhir. siap. Ini saya kirim ke Pak Diding untuk Siap. yang apa ya? ISP ya. SP, ya. Kalau indikator mutu sudah punya kan? Sudah ada kan? Mana? Ya, indikator mutu. Bapak sekalian, Kalian aja Pak. Sekalian aja Pak. ya, Ada kalian aja. program, Boleh. program juga sekalian. Kalian aja, mumpung Bapak di sini. Ya, kita carikan. Ya program bantuan. Pak Kucing. Ya, nggak angin loh Pak, gampang Pak. Kalau sudah ketemu gampang. Nah, Saya tadi kan kajian manajerial kan masih angel. ya. Barang ketemu, oh Oh, tiba iya. kayak begini. Tinggal ngopi-ngopi datang. Biasa Pak kalau belum ketemu sudah ketemu Pak Dino. Tinggal ngopi-ngopi aja. Esek. Aneh ada esek susah. Nah, Bapak Ibu di sekolah nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman guru yang ahli IT kan. Ya Pak. Ya, dipahamkan dulu, baru nanti bekerja. Jangan bekerja sendirian. Lagi sibuk Jadi ANBK. bisa minta bantuan dengan gurunya. Oh pasti. Anak gua. Atau para sehat. Oke. Ya, soal jadi Pasar ya. tulis kaitannya jadi profil. Ayo udah kelas bawah. Aneh itu kan jauh. Ayo nama caket deh kan. No. Nih Maria, baik, Pak Maria. Caket deh. Nah, Cemburu ya, Ustaz. Cemburu. Cemburu kita pada saatnya udah kabur. Bapak Ibu sudah disusun itu dokumen ininya, portofolionya. Udah Ya, yang cuma disusun udah. Pak. Apa nih surat undangan nu iya no? Undangan kedua. Iya. Mana sih surat undangan nu? Ka guru-guru rapat deh. Belum pelaksanaan, laksanakan pelaksanaan. Keruki mah jangan ya, yang gelar karya ditempel. Yang gelar karya. Ya, oke. Beres. Pagar apa? Pada di Oh. Bayar PPA.